Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Islamic Science Research Network UHAMKA Jakarta akan mempresentasikan video berjudul Pseudo Syariah Ekonomi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pseudo syariah ekonomi itu mungkin ekonomi syariah yang semu, bohong-bohongan lah kira-kira begitu. Jadi tidak betulan. Pendahuluan. 3 isu besar dalam pembangunan ekonomi syariah di dunia itu selalu adalah riba yang pertama itu, bunga bank dan sebagainya itu. Kemudian gharar. Gharar itu hal-hal yang meragukan. Misalnya ada sebuah bisnis yang akan membuat hotel misalnya, minta pendanaan ke bank syariah kan. Kemudian bank syariah itu menilai adakah keterlibatan penjualan Hammer misalnya dalam bisnis itu. Jadi hal yang meragukan itu dibahas ini dalam isu gharar ini. Kemudian ada yang ketiga adalah maisir. Maisir itulah judi. Ada unsur judi enggak? Jadi selalu 3 ini saja dalam buku ataupun artikel-artikel tentang bank syariah, bank ekonomi syariah itu. Ini 3 ini saja. Ini saja. Berkutat di situlah. Padahal sebetulnya ada isu yang lebih besar, yaitu tentang haul yang telah menggunung menjadi hutang peradaban umat Islam. Nah, itu tidak pernah dikupas. Penyebabnya karena semua bisnis umat Islam di dunia telah melupakan penggunaan kalender Islam sebagai basis akuntansinya. Nah, umat Islam memang belum memiliki kalender Islam. Tidak ada kalender Islam kita ini. Karena kita selalu berselisih, hilal harus kelihatan. Makanya secara lokal ya, tidak pernah ada kalender Islam. Saya melakukan penelitian kalender Islam sejak 2007. Tapi selalu terbentur pada dogma visibilitas hilal yang harus kelihatan secara lokal. Ini yang menyebabkan tidak pernah kita selesai. Ini problem besar yang menyebabkan kita tidak pernah memiliki kalender Islam. Solusi semuanya kemudian kalender Islam hanya untuk ibadah saja. Untuk keperluan muamalah, pendidikan, bisnis, dan lain-lain menggunakan kalender Gregorian atau Masehi. Pada 2011 sampai 2014 saya memperoleh dana riset yang cukup besar saat mengajar di Malaysia. Maka saya teliti akibat ketiadaan kalender Islam, ya, akibatnya ya terhadap bisnis umat Islam secara syariah. Ternyata itu merupakan problem besar. Apa yang salah dengan haul kita? Semua bisnis umat Islam menggunakan haulnya itu, basisnya adalah sistem akuntansinya adalah kalender Masehi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu 365 hari. Jadi ini. Nah, dari 1 Januari sampai 31 Desember itu memang 365 hari itu. Tapi dalam bisnis umat Islam, perhitungan haulnya itu harus berbasis kalender Islam, yaitu 354 hari ini. Kalender Islam. Kalau kita menggunakan ini, tutup buku di sini, profit and loss dihitung di sini, profitnya kemudian yang pertama dibayar itu kan biasanya pajak bayar. Kemudian setelah dikurangi segala macam, barulah keuntungan bersih. Nah, itulah yang dikenakan zakatnya dihitung dari situ. Tapi kalau kita menggunakan 365 hari, berarti yang 11 hari ini tidak terhitung zakatnya. Itu problemnya. Karena haul kita itu harusnya adalah basisnya adalah Islamic calendar ini. Nah, kalau kita menggunakan ini berarti 11 hari tidak terhitung zakatnya. Ya kalau cuma 1 tahun, kalau 2 tahun jadi 22 hari. Kalau 30 tahun, maka ada setahun
bisnis kita itu tidak terzakati. Bila bisnis umat Islam telah berlangsung 1.200 tahun, mungkin 200 pertama setelah wafat Nabi, orang tetap masih menggunakan kalender Islam. Tapi kemudian 1.200 tahun kemudian, kita sudah melupakan kalender Islam itu. Sehingga potensi zakat terhutangnya adalah 40 tahun. Karena kita menggunakan kalender Masehi. Kalau ini dilakukan oleh semua bisnis umat Islam di dunia selama 1.200 tahun, inilah yang saya katakan gigantic Muslim civilization debt. Hutang peradaban umat Islam yang sangat besar sekali. Saya akan berikan contoh di sini. Ini adalah 15 bank Islam di Malaysia. Semua coba kita lihat ininya. 31 Desember tutup tahunnya. 31 Desember. Ada yang memang 31 Juni, tapi memang ya dari 1 Juli sampai 31 Juli. Semuanya lihat, kalendernya yang digunakan adalah sistem akuntansinya adalah haulnya adalah sistem kalender Masehi. Ini Bank Indonesia, Bank Syariah di Indonesia, 31 Desember, 31 Desember. Semuanya 31 Desember. Kita lihat ini Islamic Bank of Britain, 31 Desember. Kita Sharjah Islamic Bank, ini bank besar di Uni Emirat Arab, 31 Desember. Mizan Bank di Pakistan kalau nggak salah ini, juga seperti itu. Semuanya 31 Desember. Nah, kemudian saya meneliti 2011 sampai 2014, 2013 gitu. Kemudian saya terbitkan buku ini. Bukunya berjudul Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt. Ada di Amazon.com. Kalau Anda tertarik, silahkan scan ini menggunakan HP Anda. Pakai QR code reader. Dan itu ada informasinya di Amazon.com. Cuman memang model ekonometrika yang saya gunakan untuk buku itu memang agak rumit ya, agak rumit, sehingga saya kemudian menggunakan ini aset-aset. Kalau simulasi tentu saja simulasi aset, katakanlah umat Islam memiliki saham General Electric 10 juta share, dikuasai selama 9,5 tahun. Seharusnya pembayaran zakat, kalau pembayaran zakatnya menggunakan kalender Gregorian itu hanya 81,5 juta dolar. Tapi kalau perhitungan haulnya menggunakan kalender Islam itu hampir 84 juta dolar. Jadi defisitnya, kekurangan bayar zakatnya adalah hampir 2,4 juta dolar. Kalau penguasaan emas sebesar 1 juta onsis, dikuasai selama 19,4 tahun. Ini kolektif ya, tidak harus dikuasai oleh satu orang. Bisa saya punya 100 ons, ada orang punya 2.000 ons, kolektif umat Islam. Penguasanya selama 19,4 juta tahun, maka kekurangan bayar zakatnya adalah 5,4 juta dolar. Silver begitu, 106, murah lagi. Total dari 1, 2, 3, 4, 5 aset ini, berbagai macam sahamnya, totalnya 9,2 juta dolar. Itu baru cuman kira-kira maksimum ada cuma 19 tahunan. Dan penguasaannya cuma 1 juta ons. Bagaimana kalau 10 juta ons? Jadi besar sekali. Nah, kemudian kalau model ekonometriknya terlalu rumit seperti itu, saya agak susah juga menjelaskannya. Jadi kalau yang tertarik silahkan baca buku saya itu. Kemudian karena saya mengajar ekonometrika dasar di S1 di Fakultas Ekonomi Manajemen, saya kemudian menggunakan model yang sederhana.
Saya mengajar ekonometrika dasar di Prodi Akuntansi dan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis di UHAMKA. Silabusnya itu harus ada sentuhan ekonomi syariahnya. Maka saya ajarkan kesalahan sistem haul dalam ekonomi syariah. Ya, seperti tadi itu. Tidak mungkin mengajarkan model ekonometrika yang terlalu kompleks karena itu untuk S2. Mungkin. Jadi karena ini cuma S1 ya, saya berikan model yang sederhana. Maka saya berikan contoh konsep yang sederhana untuk menghitung hutang zakat akibat menggunakan sistem haul yang salah tadi itu. Ini menurut saya berikan merupakan tugas kelompok untuk sekitar 60 mahasiswa. Mahasiswa juga belajar cara praktis membangun kalender Islam global sebagai hasil pertemuan Istanbul 2016. Sebagai model penyatuan kalender Islam terbaik saat ini. Oke, kasusnya adalah simulasi kepemilikan paper aset 1 juta ons. 1 ons itu kira-kira 28,3 gram emas melalui pasar modal. Mungkin saja ini kepemilikan kolektif oleh muslim di seluruh dunia. Kepemilikannya selama 19,4 tahun, kepemilikannya 1 juta ons, dari Januari 1990 sampai Agustus 2019. Ini adalah harga emas yang real yang saya peroleh pergerakannya itu dari di pasar modal melalui ini alamatnya. Perlu dicatat dalam sistem pasar terbuka saat ini, transaksi saham General Electric misalnya atau Google sebelum pandemi COVID-19 ini bisa mendekati 1 miliar saham per hari. Jadi kalau saya memberikan simulasi model simulasi 1 juta ons paper assets itu, emas itu sangat kecil sekali sebetulnya. Jadi sangat mungkin kalau banyak umat Islam memiliki aset-aset ini. Karena ini bisa diperoleh di pasar modal dengan mudah sekali. Maka penggunaan sistem haul yang sesuai dengan kaidah syariah sangat penting. Oke. Nah, ini model yang sederhananya begini. Jadi ini daftarnya dari sejak 2 Januari 1990 sampai sekitar Agustus 2009. Jadi sekitar hampir 20 tahun lah. Nah, kemudian ini listnya pada bulan Januari ini diambil rata-ratanya. Rata-ratanya adalah $410 dari sekian ini. Karena ini naik turun kan, fluktuasi. Kemudian kalau 1 juta aset, 1 juta ons kita punya, berarti asetnya adalah asetnya ini. Kalau dibagi di pembayaran zakatnya adalah ini, tapi dibagi 12 karena ini adalah pembayaran zakat per bulan. Seharusnya kan per tahun. Mengapa per bulan? Karena harga begini ini berfluktuasi. Kalau di anunya per tahun agak tidak adil. Karena apa? Mungkin sekarang $400, tapi pada saat akhir tahun itu bisa $1.000. Nah, kalau per tahun berarti orang itu harus membayar dengan harga yang terakhir $1.000. Nah, ini tidak adil. Jadi harus dipecah per bulan. Makanya ini dibagi 12, dapatlah ini. Terus ini sampai 2009. Nah, sebaliknya kemudian kita konversi 2 Januari 1990 itu jatuh pada 1 Jamadil Akhirah. Jamadil Akhir 1410. Kemudian berarti yang ada nilainya itu baru mulai 2 Januari 6 Jamadil Akhir itu pada 2 Januari ini jatuh pada terus ke bawah ini kalender Islam. Nah, seperti juga itu dihitung rata-ratanya kemudian diambil. Karena ini setiap tahun ada perbedaan 11 hari, berarti ada kira-kira 220 harian lah, 210 harian perbedaannya. Kalau 210 hari dibagi 1 bulan, itu kan kira-kira ada 7 bulan perbedaannya. Kalau menggunakan syariat kalender Islam, itu ada 7 bulan lebih banyak. Nah, itu juga seperti itu. Kalau tidak 1 bulan penuh, berarti dibagi proporsional lah. Intinya dibagi per bulan gitu ya. Proporsional.
Nah, mahasiswa itu saya minta menghitung zakat berdasarkan kalender Masehi, kemudian dikonversi menjadi kalender Hijriah. Bedanya ternyata berapa? Kekurangan pembayaran zakatnya 4,2 juta dolar. Tentu saja kalau menggunakan model ekonometriknya yang sederhana ini. Kalau model ekonometriknya yang betul, yang lebih akurat, ini sampai berapa? 5,4 juta dolar sebetulnya. Jadi ini sebagai exercise untuk mahasiswa S1 lah saya berikan. Ternyata hutang zakatnya itu 4,2 juta dolar. Itu ingat, penguasanya baru 1 juta ons emas selama 20 tahun. Kalau 1000 tahun bagaimana? Jadi bisa dibayangkan itu benar satu hutang zakat yang sangat luar biasa. Nah, sekarang persoalannya kemudian pertanyaan, mengapa kalender Islam tidak pernah ada? Nah, kan gitu. Di sini digunakan kasus real. Nah, saya berikan contoh lagi. Saya selalu menggunakan kasus yang real supaya hitungannya gampang, hitungannya betul-betul real, tidak merupakan teori-teori gitu. Di sini digunakan kasus real saat pergantian bulan Ramadan ke Syawal 1440 Hijriah yang lalu. Jadi pada Juni 2019 lalu. Saat matahari maghrib 3 Juni 2019, ketinggian hilal sangat rendah. Di Jakarta sebetulnya ketinggian hilal sudah positif karena bulan tenggelam sekitar 29 detik ya, maaf ini detik ini. 29 detik setelah matahari tenggelam. Maaf, ini salah ketik ya. 29 detik. Tapi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta, saat maghrib, ketinggian hilal itu negatif. Artinya, bulan sudah tenggelam, baru maghrib, baru matahari tenggelam. Jadi ketiganya negatif. Kasus ini menunjukkan kesalahan konsep visibilitas hilal lokal yang dianut oleh MABIMS. MABIMS itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Seharusnya visibilitas hilal adalah global, seperti prinsip kalender Islam global KIG. Nah, ini kan akan saya tunjukkan bagaimana kesalahannya. Katakanlah pada maghrib 3 Juni 2019, terjadi pada 17.44 maghrib, ini matahari sudah tenggelam, bulan itu masih di atas sebetulnya untuk Jakarta. Tadi kan saya sebutkan 29 detik kemudian tenggelam. Jadi ketinggian hilal itu hanya 0,1 derajat. MABIM mempersyaratkan tinggi hilalnya itu harus 2 derajat. Ini cuma 0,1 derajat. Jadi tertolaklah oleh MABIM. Jadi umat Islam oleh Kementerian Agama diminta untuk istiqmal, tetap berpuasa pada 4 Juni 2019. 4 Juni 2019 harus tetap puasa. Tebal hilal pada saat ini, pada saat maghrib itu 0,1%. Ya. Kemudian bulan tenggelam, hilanglah bulan, nggak kelihatan karena tertutup oleh bola bumi sendiri. Kemudian bergerak. Pada tengah malam, ini berarti Jakarta ya, ini referensinya Jakarta. Tanggal 4 Juni 2019. Oke. Ini bulan semakin tebal loh ini. Semakin tebal karena pada pukul 2.31.17 berarti jam 4 Juni 2019, ketebalan hilal di Jakarta itu 0,31%. Karena dia semakin tebal ini, meskipun tidak kelihatan. Di detik yang sama pada pukul 2.31 menit di Jakarta, di Gambia itu pukul 19.31.17. Itu maghrib di Gambia itu. Tapi masih 3 Juni, ya, masih 3 Juni. Di kita sudah 4 Juni pukul 2 malam, tapi di Gambia masih 3 Juni maghrib. Ketinggian hilal pada saat itu 3,7 derajat. Kata MABIM, itu Gambia masuk, sudah masuk Syawal. Tapi kita tidak boleh, padahal kita hilalnya lebih tebal ini. Cuman nggak kelihatan memang.
Di Gambia cuma 0,25%, di kita 0,31%. Tidak boleh kita masuk. Udah di Gambia boleh. Nah ini lucu. Kemudian ini bergerak. Nah kemudian matahari terbit. Matahari terbit pada 4 Juni 2016 pukul 5.57. Nah kemudian pada pukul 7 tanggal 6 Juni 2019 pukul 7.11.45 ini hilal ini di sini, ada di sini, di timur ya. Kalau di sini kan barat, ini di timur. Terbitnya kan di timur. Ini ketebalan hilalnya 0,6%. Di detik yang sama di Mexico City ketebalannya 0,4%. Tapi di Mexico City pada saat itu maghrib. Ketinggian hilalnya 6,3 derajat. Kata Mabims, Mexico City boleh, karena ini masih tanggal 3 ya, masih tanggal 3 Juni 2019, ini maaf 2019, di Mexico City. Kata Mabim, menurut persyaratan Mabim, oke, tanggal 4-nya Mexico City boleh Syawal, 1 Syawal. Tapi di kita, di Jakarta, yang ketebalannya 0,6%, lebih besar dari ini, tidak boleh, karena tidak kelihatan. Siang hari loh ini, jam 7 pagi, tidak kelihatan. Jadi ini lucu. Yang ini 0,4% boleh, yang ini 0,6% tidak boleh. Sekarang bayangkan begini, kalau ini adalah mata kiri, ini mata kanan, kalau kita skala jarak Mexico City dan Jakarta ini menjadi jarak antara dua mata kita, kira-kira 7 cm, maka ini jaraknya dari bumi itu kira-kira 2,5 meter. Buat tulisan di tembok 2,5 meter dari kita, ada tulisan hilal. Mata kita yang sebelah kanan tertutup. Kok tidak boleh mengakui mata yang kiri bahwa itu ada tulisan hilal karena mata kanannya tidak melihat? Jadi ini sangat aneh sekali. Nah, kemudian ini bergerak. Bergerak terus pada tengah hari kira-kira 12.36, ketebalannya hilal ini sudah 0,9% di Jakarta. Tapi tetap tidak boleh dianggap hilal. Baru kemudian pada 4 Juni 2019, pada saat itu ketebalannya sudah 1,2%. Kata Departemen Agama, nah kalau ini bukan kata Departemen Agama lah, kata Mabims lah. Kata Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah kalau ini hilal ini, ketinggiannya sudah 12,6%. Loh kalau ini diakui sebagai hilal, apa hilal itu jebrol dari langit? Ya tidak mungkin lah. Jadi tadi itu ada hilal di sana itu. Tapi tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan visibilitas hilal itu seharusnya dinyatakannya dalam global. Tidak boleh secara lokal. Kalau lokal, lucu jadinya. Tadi Mexico City 12 jam sebelumnya sudah masuk 1 Syawal. Kita baru masuk 1 Syawalnya tanggal 4. Jadi terlambat. Mereka nanti sudah sholat Idul Fitri, Indonesia yang sebelah timur malah Idul Fitrinya 12 jam lebih lambat dari orang Mexico City. Jadi kacau balau seperti ini. Nah, itulah kekeliruan kriteria yang digunakan oleh Mabims. Jadi kesimpulannya, prinsip visibilitas hilal yang dianut oleh Mabims itu ada keliru. Malah keliru besar. Saya sering katakan itu scientific blunder. Blunder tapi dibungkus oleh kaidah-kaidah saintifik, padahal itu blunder. Hilal yang tidak nampak sebetulnya bisa jauh lebih besar dari yang nampak saat maghrib. Jadi selama umat Islam masih bersikuku dengan prinsip visibilitas hilal lokal, seperti yang dianut oleh Mabims,
umat Islam tidak akan pernah memiliki kalender Islam. Sementara itu hutang peradaban terus menumpuk dan akan diwariskan pada generasi yang akan datang akibat penggunaan kalender Masehi sebagai basis perhitungan haul bisnis umat Islam. Jadi sudah seharusnya umat Islam segera mengadopsi kalender Islam global. Visibilitas hilal yang seharusnya dalam tataran global, visibilitas hilal seharusnya dalam tataran global, bukan lokal seperti kriteria MABIMS. Angka hipotesis saya, kekurangan bayar zakat selama 1.200 tahun oleh semua bisnis umat Islam itu mungkin sekitar 10 triliun dolar. Itu angka hipotesis lah. Harus saya buktikan kalau menggunakan data-data yang akan sangat sukar memang karena tidak ada dana seriusnya sekarang ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.